Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di channel YouTube yaitu Ashifa TV dalam acara Safari Ramadan. Pada kesempatan kali ini ada narasumber hebat ya. Mungkin para sahabat Ashifa TV juga tahu dengan beliau karena beliau ini sangat terkenal, fenomenal, sangat terkenal, ya. sangat terkenal. Iya. Ada Ustadz Nur Hidayat Uzair di sini. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bekhair. Mungkin sahabat Ashifa TV juga tahu ya, kalau kita sedang duduk bersama beliau itu akan ngomongin apa sih? Itu pasti sudah tahu. Gaib-gaib ya. Ya, begini Ustadz, banyak sekali pertanyaan yang muncul di masyarakat ya, teman-teman saya, khususnya saya juga bertanya-tanya. Katanya pada bulan Ramadan itu kan setan dibelenggu ya. Pada bulan Ramadan jin itu dibelenggu sama Allah. Lantas kenapa masih banyak sekali umat manusia yang melakukan maksiat, juga bermalas-malasan dalam ibadah? Saya juga seperti itu soalnya. Itu apakah masih ada jin yang belum keikat apa gimana sih Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali. Memang pertanyaan seperti ini banyak orang yang tanda tanya. Kenapa katanya setan di bulan Ramadan itu dibelenggu, tapi masih banyak kemaksiatan yang merajalela. Ya betul. Ya semacam orang ya berjudi, berzina, minum khamar dan yang lainnya. Dalam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma sholli alaihi. "Idza kana Ramadhana futihat abwabar rahmah wa ghaliqat abwabal jahannam wa salsilatis syayatin." Yang artinya jika masuk bulan Ramadan, pintu-pintu rahmat dibuka dan pintu-pintu jahanam ditutup dan setan-setan pun diikat dan dibelenggu. Pemirsa Ashifa TV yang dirahmati Allah, setan diikat dari orang yang menjalankan ibadah puasa dengan benar. Adapun orang yang menjalankan puasanya tidak benar, tidaklah terikat. Jadi itu adanya di diri kita sendiri. Orang kalau mau ingin mengenal dirinya sendiri, yaitu di bulan Ramadan, itu akan kelihatan. Itu saja. Berarti tentang jin dan syaitan itu dibelenggu itu kurang tepat ya? Tepat bagi orang beriman. Oh iya baik. Setan dibelenggu bisa juga maksudnya bahwa setan diikat adalah umumnya setan yang memiliki pasukan-pasukan. Sedangkan setan yang tidak memiliki pasukan tidaklah dibelenggu. Itu memang para ulama banyak menafsirkan, banyak penjelasan tentang masalah setan dibelenggu di bulan Ramadan. Itu. Oh iya Ustadz, ada pertanyaan lagi nih. Dalam melaksanakan sholat banyak sekali, bahkan saya sendiri itu gak khusyuk gitu dalam melaksanakan sholat. Apakah itu ada pengaruh dari setan juga? Pasti, setiap namanya tidak kekhusyuan, masalah was-was itu datangnya dari setan ya. Ada tip agar supaya sholat kita khusyuk ya. Yang pertama, wudhunya dulu harus benar. Jadi kuncinya orang sholat itu adanya di wudhu ya. Walaupun sholatnya benar tapi wudhunya tidak benar, itu batal semuanya ya. Jadi kuncinya di wudhu. Pertama, wudhunya harus benar. Yang kedua, sebelum sholat, sebelum niat, kita harus membaca doa perlindungan. Di antaranya bisa juga a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq, bisa ya. Banyak. Bisa juga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, bisa ya. Lanjut, qul a'udzu birabbin nas, agar di dalam perjalanan sholat kita itu tidak diganggu oleh setan. Di antara gangguan setan adalah menebar waswas. Ya, menebar waswas. Melupakan bilangan rakaat. Kadang-kadang kita pas Allahu Akbar, Iya sering sekali itu. ya kita dapat berapa ya sholatnya ya? Berapa rakaat ya? Kan begitu ya. Itu sering terjadi. Saya pun kadang-kadang begitu ya. Makanya
tips yang bagus adalah sebelum dilakukan niat adalah kita harus membaca doa perlindungan dan surat-surat yang tentang pelindungan diri dari gangguan was-was dan jin. Kira itu saja. Oke, syukron Ustaz Dayat. Saya ingin menanya, misalkan kan tadi ada gangguan jin, nah bisa terjadi kerasukan. Nah ketika puasa, apakah itu membatalkan puasa? Iya. Kalau yang namanya kerasukan ya, kalau kerasukan itu kan bukan kemauan sendiri ya, jadi tidak ya. Jadi yang membatalkan puasa kan tadi kan yang memasukkan benda dari luar ke dalam tubuh itu yang membatalkannya. Ya. Seandainya ya dikatakan bahwa setan tidak mengganggu yang berpuasa, tetap saja maksiat bisa terjadi dengan sebab yang lain, ya, yaitu diantaranya satu karena jiwa yang jelek, yang kedua karena kebiasaan yang buruk, dan yang ketiga itu karena godaan jin yang datangnya dari manusia. Itu, ya. Tadi kan katanya itu tidak membatalkan ya. Lantas apakah bisa mengurangi pahala atau tidak? Kalau masalah mengurangi pahala, wallahu a'lam ya, karena yang memberikan pahala itu bukan saya. Iya betul. Cuman Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya. Untuk di bulan Ramadan ini ya. Ini nanya seputar apa ya? Seputar pengobatan yang sudah Ustadz tekuni selama ini ya. Apakah pengobatan bekam itu bisa membatalkan puasa kita? Bekam, iya ya, bekam dan itu deh gurah ya. Itu mohon penjelasannya. Kalau masalah pengobatan ya, pengobatan Islami, kata Rasulullah SAW dari riwayatnya Abu Dawud dan Ahmad, asyifa'u fi salasin, ya. Penyembuhan bisa terdapat dalam 3 hal. Yang pertama kata Rasulullah SAW, syartatul mihjam, yaitu berbekam, ya. Bekam itu jadi mengeluarkan darah yang berada di dalam tubuh, darah yang mengandung kolesterol, darah yang mengandung racun atau toksin, ya. Yang kedua syurbatul asal, minum madu. Jadi minuman yang paling disukai Rasulullah selain air zam-zam adalah madu. Itu sangat disukai Rasulullah. Jadi pengobatan juga bisa dengan madu. Yang ketiga kata Rasulullah, wa kayatinar, kay itu adalah besi yang dibakar sehingga jadi bara, ya. Kalau sudah jadi bara baru dioleskan ke badan si pasien. Kata Rasulullah, wa ana anha ummati anil kayyi, kata Rasulullah, akan tetapi aku melarang umatku menggunakan al-kayy. Sunnah tapi dilarang. Sunnah tapi dilarang karena membahayakan. Takutnya ada orang coba-coba digunakan nanti jadi korban. Kebablasan jadi malah praktek nantinya, ya. Sunnah tapi dilarang. Tapi orang-orang tua zaman dulu itu masih banyak orang yang menggunakan al-kayy. Itu banyak. Kalau zaman sekarang kayaknya nggak ada, ya. Tapi diganti dengan terapi yang lain yang mirip dengan al-kayy. Contohnya ya energi elektrik itu, ya, atau bioelektrik itu mirip dengan al-kayy. Tapi tetap kalau itu tidak terlalu sunnah, ya. Yang ada sunnahnya itu yang dibakar, yang dioleskan ke tubuh. Walaupun itu dilarang. Itu salah satu pengobatan cara Nabi. Untuk berbekam di bulan puasa ada dua pendapat ulama, ya, ulama. Yang pertama ada yang membolehkan, yang kedua juga ada yang tidak membolehkan. Tinggal kita pilih yang mana, ya. Tapi kalau menurut saya, kalau untuk pengobatan, ya boleh, nggak apa-apa. Karena untuk pengobatan, karena mereka pasti membutuhkan berobat. Jadi kalau berobat, bekam di bulan puasa itu boleh, nggak apa-apa. Nah kalau gurah tadi
gimana? Wah, kalau gurah maya lain lagi ya. Kalau gurah pasti batal itu. Sebab itu memasukkan benda, memasukkan cairan ke dalam tubuh, itu batal. Oke, syukron tadi jawabannya. Oke Ustadz, saya ingin menanyakan lagi tentang pengobatan ketika bulan Ramadan. Ini kan sedang booming-boomingnya vaksinasi ketika bulan Ramadan. Apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Ya kan masalah vaksin juga di bulan Ramadan ini kan ada dua pendapat. Ya, ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Ya, itu. Tapi silakan kita mau pilih yang mana. Tapi kalau untuk menurut saya pribadi ya tidak boleh. Karena yaitu memasukkan benda atau cairan dari luar ke dalam. Kecuali pengobatan buat dia yang membutuhkan pengobatan sakit gitu. Kalau vaksin kan tidak. Menyuntikkan sesuatu ke tubuh orang yang sehat. Itu beda lagi kasusnya ya. Iya. Baik sahabat Asyifa TV, itu tadi adalah penjelasan dari Ustadz Nur Hidayat Tentang mengenai suatu pengobatan ketika bulan puasa. juga tentang gangguan-gangguan jin dalam diri manusia. Oke, kesimpulannya yaitu yang pertama, pengertian dari jin ketika bulan Ramadan dibelenggu itu yaitu pengertiannya yaitu untuk orang beriman. Orang beriman itu ketika bulan Ramadan itu jin atau setan itu dibelenggu. Ya, untuk perihal bekam tadi, kalau bekam untuk pengobatan itu kalau bekam itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu membolehkan dan pendapat yang kedua melarang. Tapi jika itu urgent ya untuk pengobatan itu boleh-boleh saja dilakukan ketika bulan Ramadan. Jikalau itu gurah tadi mengenai tentang gurah itu tidak dibolehkan ya Ustaz. Tidak dibolehkan karena seperti memasukkan sesuatu terus dimuntahkan. Itu suatu perkara yang membatalkan puasa. Dan untuk vaksin juga kurang lebih sama seperti bekam tadi, memiliki dua pendapat, ada yang membolehkan juga ada yang melarang. Tapi menurut Ustadz Nur Hidayat Uzair, menurut beliau bahwa tidak boleh, karena apa? Karena sama saja memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita, terkecuali untuk orang-orang yang sangat membutuhkan, untuk orang-orang yang benar-benar sakit, itu dibolehkan. Oke sahabat Asyifa TV, mungkin itu tadi penjelasan dari Ustadz Nur Hidayat Uzair. Kami selaku host dan CO host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.